Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sahabat Nasyirah TV juga. Kali ini di dalam kesempatan kali ini akan membahas terkait hak asuh anak, ya, atau dalam bahasa kitab namanya hadonah, ya. Hadonah itu berasal dari kata al-hidnu, ya. Kurang lebih maknanya al-jambu atau lambung. Karena biasanya anak yang diasuh atau dirawat itu masih perlu dipeluk, ya. Karena belum bisa mengurusi diri sendiri, makanya hak asuh masih menjadi kewajiban orang tua, ya. Perawatan menjadi kewajiban orang tua. Namun yang kadang menjadi pertanyaan, ya, ketika kedua orang tuanya bercerai, ini naudzubillah min dzalik, ya. Lantas anak yang masih kecil, yang belum tamyiz itu diikutkan siapa? Sebenarnya tanpa kita bahsul masail, untuk urusan itu bisa saja dimanapun kitab fikih, kutubut turos itu dengan gamblang dijelaskan di sana, ya. Jangan jauh-jauh, ini kita bacakan di kitab takrib saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil hadonati. Utawi iki ku fasal ing dalam mertelaken pira-pira hukume ngeramut, ya, ngeramut atau merawat atau mengasuh. Wa idza faroko ing dalam arikalane pisah atau misah sapa arajul wong lanang zaujatahu ing bojo wadone rajul, wala hulan iku kadhe rajul minha saking zaujah waladun utawi anak, fahiya mengko utawi zaujah iku ahakku iku luwih berhak bihadonatihi kelawan ngeramut walad. Jadi ketika ada sepasang suami istri kemudian berpisah atau bercerai, sesuatu hal yang tentu tidak kita inginkan, tapi kalau terpaksa terjadi, sedangkan laki-laki atau orang tersebut itu mempunyai anak, ya, lantas anaknya itu harus diikutkan siapa? Nah, bagi saudara-saudaraku yang mengalami hal demikian, anak ini nggak boleh buat rebutan, ya. Utamanya anak yang memang belum bisa mengurus diri sendiri alias belum tamyiz. Lantas dikasihkan ke siapa di antara kedua orang tua itu? Apakah ke ayah ataukah diserahkan ke ibu? Maka fahiya ahakku bihadonatihi, maka seorang istri itu lebih berhak untuk merawat anaknya yang belum tamyiz. Jadi ketika belum tamyiz, istri atau ibunya itu lebih berhak untuk merawatnya, ya. Kemudian ila sab'i sinina, perawatannya itu sampai sebatas mana? Apakah selamanya ikut ibu? Tidak, itu sampai 7 tahun. Ila sab'i sinina tumeka maring pitu pira-pira tahun. Kenapa ada batasan 7 tahun? Karena ini secara ghalib, secara umumnya anak itu akan tamyiz ketika sudah berusia 7 tahun. Lah, untuk mengetahui anak itu tamyiz atau belum gimana? Gampang. Ketika anak itu sudah tamyiz, yaitu biasanya sudah bisa ngurus sendiri seperti makan sendiri, nggak perlu disuapin, kemudian sudah bisa cebok sendiri, nggak perlu nyebokin orang tuanya, itu sudah tamyiz. Nah, tadi kenapa kok sang ibu ketika anak belum tamyiz lebih utama untuk mengasuh anaknya? Ya, karena kasih sayang ibu biasanya itu lebih besar, ya, lebih sabar, lebih besar. Ini juga tidak saya pungkiri, ya, kalau istri saya itu ternyata kasih sayangnya itu lebih besar juga daripada saya kepada anak-anak saya, gitu, ya. Ya, saya tetap sayang gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan istri saya, istri saya itu lebih
sayang, lebih sabar gitu ya. Nah gitu. Nah ini istri lebih berhak mengasuh anak yang belum tamyiz itu sampai batas usia 7 tahun, karena di batas usia 7 tahun itu biasanya anak itu sudah tamyiz gitu ya. Lalu sekarang kalau sudah 7 tahun gimana? Tsumma yukhayyaru, mongko nuli dan kinanaken milih sapa walad baina abawaihi ing dalam antarane wong tuwane walad. Fa ayyuhuma, mongko utawi endi-endine wong tua loro ikhtaro milih sapa walad sulima iku den serahake sapa walad ilaihi maring ayyuhuma. Nah, ketika sudah tamyiz ya, maka anak tersebut itu disuruh memilih apakah hendak memilih ayahnya, apakah hendak memilih ibunya. Jadi sebenarnya anak ketika ditinggal cerai itu tidak perlu untuk rebutan, itu enggak ya. Jadi nanti tergantung ketika sudah tamyiz dia itu mau ikut ayah atau ikut ibu. Nah ketika ikut ayah maka silakan bawa ayah, ketika ikut ibu ya ikut ibu gitu ya. Nah anak itu biasanya kan lebih merasa terlindungi oleh ayahnya atau lebih merasa nyaman atau terlindungi oleh ibunya. Maka ini diserahkan kepada anak yang sudah tamyiz. Gitu ya. Namun tentu saja melihat berbagai syarat ya. Kalau syaratnya orang tua itu boleh mengasuh itu sebenarnya ada 7. Satu, yang jelas tidak gila atau berakal waras. Kemudian yang kedua, kalau masih ada istilah budak, orang merdeka, maka harus yang merdeka. Kemudian yang ketiga adalah adin, beragama. Tentu saja dalam hal ini adalah beragama Islam. Ketika ada salah satu orang tuanya yang sudah bercerai itu agamanya lain selain agama Islam, maka anak itu tidak boleh diikutkan kepada yang non muslim ya, karena bahayanya itu lebih besar. Jelas mereka itu akan tersesat, kasihan anaknya ini ya, karena bahayanya itu lebih besar ketika diikutkan oleh orang tua yang non muslim, maka itu tidak boleh ya, tidak boleh diikutkan yang non muslim. Kemudian wal amanah wal iffah, wiki ya, menjaga muru'ah. Kemudian amanah itu bisa dipercaya. Kemudian wal iqomah itu mukim di daerah di mana anaknya itu diasuh ya. Kemudian ketika ketika ada dua orang tua, salah satu orang tua yang menginginkan bepergian jauh, misalkan dia itu anak sudah memilih ayahnya itu pergi haji, maka anaknya itu diberikan sementara waktu kepada orang tua yang mukim ya, karena ini ada syarat iqamah. Sampai kapan? Sampai dia kembali melakukan perjalanan yang jauh gitu ya. Kemudian syarat yang nomor 7 adalah wal khulu min zaujin, wal khulu lan sepi min zaujin saking pasangan. Laisa min maharimit tifli, kang ora ono apa zauj min maharimit tifli, atau sapa zauj min maharimit tifli saking mahrome atau pira-pira mahrome anak. Jadi syarat yang ketujuh ini adalah yang ngasuh anak itu tidak menikah dengan orang yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan si anak. Tapi kalau menikah dengan orang yang mempunyai hubungan mahram dengan anak seperti pamannya anak atau bibinya anak gitu, itu boleh ya, boleh mengasuh atau masih punya hak asuh. Loh, kenapa kok demikian?
Ya, karena syara juga memperhatikan akan kemaslahatan dan kemungkinan yang akan terjadi. Ya, biasanya ketika masih ada hubungan mahram, ya, ketika dia itu menjadi pasangan ayahnya atau pasangan ibunya, dia lebih cenderung untuk kasih sayang kepada anaknya walaupun bukan anak kandungnya, sehingga ada kemungkinan di antara dua orang tua itu akan mengasuh secara bersama-sama. Berbeda ketika dia atau ibunya atau ayahnya menikah lagi dengan orang yang benar-benar orang lain, tidak ada hubungan mahram dengan si anaknya, ya. Maka ini akan terjadi masalah. Anak akan menganggap orang tua sambungnya itu sebagai ayah tiri. Nah, ketika sudah dikatakan ayah tiri, maka pun akan dikhawatirkan ya, seperti di kisah-kisah gimana gitu. Tentu saja kasih sayang daripada seorang ayah tiri maupun ibu tiri itu akan berbeda dengan kasih sayang seorang yang masih ada hubungan dengan mahram, dengan anak, gitu ya. Sekiranya sampai di situ pembahasan terkait dengan hadonah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.